Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga pagi hari ini lancar dan diberikan semangat untuk kita beraktivitas. Oke teman-teman, setelah banyak tragedi di minggu-minggu ini dan minggu kemarin, Bitcoin terseok-seok atau tertekan akibat seller dan akibat juga collapse-nya FTX, Bitcoin kembali terjun ke bawah hingga menembus dari support level yang menurut saya itu kuat teman-teman. Jadi gimana nih analisa sekarang untuk Bitcoin? Oke, mari kita lihat analisanya. Oke teman-teman, saya akan mulai dari time frame monthly, bulanan dulu, karena ini juga panjang juga ya teman-teman. Di sini kan kita pernah udah melewati udah pernah melewati dari garis supportnya dan sekarang tembus teman-teman. Nah, garis supportnya itu kan sebenarnya awalnya di sini teman-teman. Nih, ini merupakan garis support yang kuat sekali. Kemudian Bitcoin tembus juga. Ini merupakan salah satu bentuk sinyal yang menurut saya agak kurang tidak baik. Why? Ya, karena support yang kuat ini telah tembus teman-teman. Tapi walau bagaimanapun juga keadaan market kita tidak tahu. Meskipun dia telah jebol dari titik support sini, bisa saja dengan adanya keajaiban-keajaiban di market, dia mungkin bisa saja nanti kembali naik ke atas teman-teman. Ya meskipun ini merupakan candle bearish teman-teman, besar gitu tuh bearish. Jadi ya kita lihat dulu gimana perkembangan ke depannya. Oke. Di samping itu juga saya ingin ajak teman-teman lihat nih, kira-kira nanti akan menjadi titik support selanjutnya di mana sih? Ya, gampang saja, di sini juga ada pernah menjadikan titik resisten dan support, bisa saja mampir ke 13.000 dan bisa saja worst case-nya kita mampir ke daerah sini nih. Ya. Yang pernah menjadi titik support dari Doji, Morningstar, so bisa kembali ke 10.000 juga teman-teman. Tapi semoga aja ini tidak terjadi. Tapi nggak apa-apa juga kalau emang seandainya kembali ke 10.000 ataupun 13.000, ini kesempatan buat teman-teman yang punya peluru banyak untuk bisa serok di daerah situ. Gitu teman-teman. Ya, itu aja untuk dari segi time frame monthly, dan juga saya ingin mengajak teman-teman dari segi time frame monthly ini sebenarnya dari segi stokastiknya pun dari segi stokastiknya di time frame monthly bulanan itu udah menunjukkan ke titik support yang paling terbangkal. Yuk, hampir menunjukkan ke level 0 teman-teman. Berarti ada indikasi bahwasanya di area sini merupakan salah satu support atau harga yang udah cukup murah untuk teman-teman bisa cicil ya. Ingat ya, bisa cicil. Cicil ini ya nggak harus semuanya langsung jebret, tapi ya pelan-pelan dulu. Di harga area sekarang 16.000 ataupun 15.000. Oke. Now kita akan kembali ke time frame weekly. Ya. Nah, time frame weekly ini sedikit unik teman-teman. Kita sebenarnya tertahan nih di area ini yang sudah garising kuning ini kan, di area 15.500 lah. Karena terdahulunya juga atau zaman lalunya juga ternyata di sini pun pernah ada namanya price action di area 15 ribuan teman-teman ya. Di sini menjadi titik support, resisten dan menjadi titik support ya. Ternyata daerah sini pun merupakan salah satu titik yang mungkin ini akan menjadi titik balik ataupun titik penting untuk Bitcoin untuk merubah harganya. Oke. Ya. Yang ini di titik 15.000 teman-teman ya. Meskipun kita lihat serem. ini serem banget teman-teman ya. Ini tuh candle ini tuh serem banget, namanya bearish engulfing ya. Serem banget teman-teman. Tapi ternyata setelah bearish engulfing ini ada namanya rejection dari namanya doji ya. Dua doji ini. Nih, ini ada dua doji. Sorry.
Jadi dua doji ini merupakan candle. Tahu kan teman-teman kalau candle doji ini merupakan candle yang mungkin aja bisa balik arah ya, bisa aja balik arah. Dan ternyata setelah 2 minggu ini candle doji ini terbentuk. Semoga aja candle doji ini bisa membalikkan arah gitu teman-teman ya. Kayak seperti ini ada candle doji satu nih. Ini ada candle doji, kemudian dia balik arah ke atas, dan ini juga ada candle doji, kemudian naik ke atas gitu. Jadi salah satu sinyal untuk kita mengetahui harga itu akan membalik ke atas atau balik ke bawah itu ditandai dengan doji ataupun shooting star gitu teman-teman. Doji untuk naik ke atas dan shooting star untuk naik turun ke bawah gitu teman-teman ya. Meskipun di time frame weekly ini agak serem lihat candlenya ya, tapi semoga dengan dua doji ini candle ini bisa untuk membalik arah. Oke, dan kemudian kita balik ke time frame 1 hari. Oke, nah 1 hari ini sebenarnya ada candle yang menunjukkan ini candle bisa memberikan sinyal agak naik dulu ya. Merupakan candle tweezer top atau tweezer bottom. This is dua nih ya, dua ini merupakan bisa indikasi candle tweezer teman-teman ya, candle tweezer. Dan coba kita tarik garis resistennya. Kita akan di sini resisten. Enggak ketinggian. Oke. Ini juga titik supportnya. Kita akan tunggu saja titik supportnya apakah dia akan bisa untuk kuat dan melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Melanjutkan kenaikan gini-gini ke atas, kemudian dia saya akan ini kan dulu. Oke. Atau apakah candle ini bisa untuk memperkecil, kemudian turun sedikit dan breakout ke atas, dan kemudian dia retest ke bawah dan naik ke atas, atau dia akan semakin turun teman-teman. Dia jebol dari support kemudian naik untuk retest resisten dan turunkan ke bawah. Ini bisa saja terjadi teman-teman ya. Bisa saja terjadi. Terlebih lagi di sini ada namanya symmetrical bearish ya. Kalau kita tarik dari sini kemudian ini kan turunannya, kemudian dia sideways membentukkan symmetrical. Sampai mana sih penurunannya gitu? Penurunannya bisa sampai, coba kita copy aja. Ya, penurunannya bisa sampai ke area 12.000 teman-teman. Coba kita cek di area 12.000 apakah pernah ada terjadi harga-harga di daerah situ. Ya benar, pernah terjadi. Itu worst case nya teman-teman. Kalau memang saatnya dia jadi turun ke bawah, bisa saja Bitcoin turun lagi ke area 12.000. Ini sudah terlihat bentuknya ya. Kalau memang saatnya bentuknya akan seperti ini gitu. Oke, coba juga kita lihat. Dari price action. Jadi coba kita pengen lihat nih dari price action apakah seller ini semakin lama semakin menurun penjualannya. Oke. Kalau kita lihat dari price actionnya itu dari paling atas ya. Nih dari sini aja ya, dari 40.000 ke atas penurunannya sampai 45%. Oke. Kemudian kita tarik lagi price actionnya sellernya ini dari sini nih, kemudian turun lagi. Ini penurunannya sampai 44%. Oke. Kemudian dia sideways. ke sini, dan sekarang sellernya semakin menggila, penurunannya sampai
27%. Berarti di sini ada pelemahan seller teman-teman dari musim bear market ya. Di sini ada pelemahan seller, wajar saja ini terjadi karena seller ini jatuh ataupun seller ini semakin beringas ketika FTX collapse teman-teman. Jadi ini yang dilakukan seller untuk menjual Bitcoinnya gitu. Ya, ini dari price action juga udah semakin menurun. Bisa aja dia sedikit koreksi lagi sampai ke area sini, price actionnya sampai ke area, contohnya di sini aja, contoh kita ke area 12.000. Nah, menurun menjadi 20%. Ini kalau seandainya jatuh ke area 12.000. Tapi bagaimanapun juga teman-teman, saya sih berharap Bitcoin tidak terjun lebih dalam lagi ya, karena situasi ini semakin gawat. Takutnya Bitcoin terlalu masuk ke daerah bear market sehingga membuat para altcoin semakin terdampak buruk. Oke, itu saja dari time frame daily. Kemudian coba kita lihat dari time frame 4 jam. Oke, dari time frame 4 jam ini sebenarnya masih tertahan di area EMA 21. Ya wajar, ini merupakan titik support. Tapi teman-teman, kita lihat dari segi volume ini, time frame 4 jam ini cukup meyakinkan ya, bahwasanya candle ini pun merupakan candle bullish. Ini merupakan candle bullish yang bisa saja ini membuat mendongkrak harganya untuk naik kembali ya, meskipun dari segi EMA 21 ini sudah menunjukkan retest kepada resisten dari EMA 21 ini teman-teman ya. Kalau kita lihat dari segi RSI ataupun ya, contoh kita pakai RSI ya teman-teman, RSI divergence ya, ini udah menunjukkan bahwasannya dari segi RSI nya pun dia udah menunjukkan bullish teman-teman ya. Saya sih berharap untuk Bitcoin setidaknya untuk mantul dulu ke atas supaya bisa untuk memperbaiki skenario harga terhadap Bitcoin sendiri ya. Ini dari segi time frame 4 jam. Kemudian kita akan turun ke time frame 1 jam teman-teman. Oke. Nah, dari segi time frame 1 jam ternyata ya Bitcoin sudah menunjukkan tren yang bagus setelah kemarin dia tembus dari titik ini merupakan head and shoulders-nya dia, mungkin ya ini sedikit intermezzo aja teman-teman ya. Ini merupakan right, ini head, ini short, dia menunjukkan yang bagus. Kemudian dia headnya di sini, kemudian dia breakout ke atas, dan ini sekarang dia sedang sideways ke atas teman-teman ya. Ini dari segi time frame 1 jam karena ya bagus menurut saya, karena dia udah nembus EMA 21 dan juga udah menembus resisten dari head and shoulders-nya dia. Kemudian dia akan naik, kemudian dia akan sideways, ini membentuk area apa ini namanya, bullish symmetrical ya. Ya gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi sekarang bisa aja dia akan membentuk ini, bukan di sini. Bisa aja sekarang dia akan membentuk kayak gini, kemudian juga kayak gini. Nah, oke, ini bisa aja terjadi. Kalau untuk kita tarik sampai mana sih kenaikannya itu ya, kita tarik saja dari sini, kemudian juga coba kita copy saja sampai sini. Oke, jadi kenaikannya bisa saja nanti ke area 16.000 ya, 16.000. Coba kita lihat apakah di area 16.000 pernah terjadi titik support dan resisten. Ya benar sekali, ini menjadi titik resisten, ini juga resisten, kemudian ini juga pernah menjadi titik resisten, ini menjadi titik support, resisten,
support. Berarti di area 16.700 ini bisa saja Bitcoin untuk sementara dekat ini dari time frame 1 jam dia akan naik ke area situ untuk memperbaiki harga Bitcoin. Dan ini juga udah menjadikan sedikit breakout dari time frame daily ya. Jadi kalau misalnya kita benar-benar dia breakout dari sini kan, di sini dia turun naik dia breakout sedikit dan kita tunggu saja retestnya dia di sini sideways dan mungkin nanti akan naik lagi ke atas teman-teman, begitu begitu teman-teman ya. Semoga dengan ini semua, dengan di time frame 1 jam ini, saya berharap ini akan menjadi sedikit pantulan untuk Bitcoin untuk bisa mengakhiri harga di akhir tahun 2022 ini akan semakin baik, karena takutnya tambah worst case saja di tahun 2023 gitu teman-teman ya. Atau juga kita bisa lihat juga di sini juga sebenarnya terlebih dari symmetrical pattern juga di sini ada. Kalau kita mungkin kita bisa mengira ini sebuah juga head and shoulders teman-teman ya, head and shoulders. Sampai mana sih kenaikannya, dari itu kita tarik aja di titik headnya, kemudian kita tarik coba. Oh iya, ini menjadi titik resisten dulu di sini ya. Di sini merupakan titik resisten ya, resisten. Wait, saya akan ulangi. Ini akan menjadi titik resisten dari head and shoulders. Kemudian coba kita akan tarik headnya untuk mengetahui sampai mana kenaikannya. Ya, ternyata sama aja ke area 16.700-an. Oke. Itu bisa aja terjadi kalau seandainya ini merupakan pattern dari head and shoulders ataupun bullish symmetrical pattern. Oke, teman-teman, kalau emang seandainya teman-teman ingin open posisi beli ya, ini merupakan tidak ajakan teman-teman ya. Kalau emang seandainya teman-teman ingin beli merupakan pakai metode weakness, beli di harga terendah, teman-teman bisa beli di area sini, ya, tunggu dia turun dulu, kemudian dia akan naik, di sini nih, di area sini ya. Kita jangan jauh-jauh, di sini aja, merupakan titik stop lossnya, targetnya ke sini. Kalau seandainya teman-teman mau membeli di area weakness ya, okay. Tapi kalau teman-teman ingin membeli di area breakout nih ya, tunggu dari dia breakout dari sini, kemudian dia retest, dia breakout juga. Nah, disinilah teman-teman bisa membeli untuk buy, untuk beli ya. Dan kemudian stop lossnya di bawah resistance ini. Targetnya tetap ke arah putih, gitu teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Dan hari ini ternyata Bitcoin menunjukkan reaksi pullback, kembali naik ke atas. Semoga ini merupakan sinyal untuk Bitcoin dan kripto-kripto lainnya untuk naik, sehingga kita tidak terlalu takut untuk melihat kripto semakin terpuruk harganya. Oke, teman-teman, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf teman-teman ya. Kalau memang seandainya ada salah perkataan saya, tolong dikoreksi dan di komentar di bawah. Selebihnya saya mohon maaf. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.